Ya, halo teman-teman, balik lagi bareng aku, Syarif Sapata dan Tania. Ya. Hai. Kita bikin video ini spontan banget, jadi, nggak spontan, cuman lokasinya dan Temanya juga agak temanya spontan. spontan banget karena tadi kita sebenarnya tadi udah dari sore tadi mau bilang aku mau wawancara Tania, cuman entah kenapa malah kita enjoy ngobrol Iya. di pinggir sungai, tapi ada beberapa apa ya cerita menarik dan terusnya kita bikin videonya baru sekarang setelah jam 10 malam di Basel. Ada orang lewat. Iya, nggak apa-apa. Tapi dari situ kita jadi dapat topik apa yang kira-kira kita bisa share ke kalian dan kita bisa bahas ke kalian. Yaitu apa tadi temanya, Tania? Uh, Which one? which Yang one? good person or Iya, ya, being apa sih definisi setiap orang, apa sih orang yang baik? What is a good person? Atau ya, apa definisi orang baik bagaimana dan kita bisa mengimprove? ya bagaimana kita bisa karena oke, ini aku tadi yang suggest itu ya. Karena aku ada kayak keinginan, aku ada kayak ngerasa orang itu dapat impresi yang salah tentang aku gitu. Kadang kayak misalnya banyak orang yang mikir misalnya ngontak aku buat kolaborasi YouTube misalnya kayak gitu. Mereka mikir bahwa mereka takut aku kira mereka mau manfaatin aku doang. Iya. Padahal aku nggak pernah mikir kayak gitu kan. Iya. Dan itu kayak buat aku jadi, oh, kenapa orang bisa mikir kayak gitu kan? Apa aku terlalu I think mungkin karena distance gitu? misalnya my personal opinion, karena aku setiap kali sama Mas, okay, we have a good conversation, tapi jarang banget komunikasi sama Mas Syarif. Dan Yeah. setiap kali kalau komunikasi kita lebih kayak, oh, it's more towards a YouTube video or something like that, like. Oke. And I think it's mungkin karena itu orang, aku nggak pernah mikir, to be honest about that. Karena aku bilang kesini ke Mas Syarif, like, kalau mau hangout aja, kabarin gitu. But mungkin karena itu, like that. Yeah. Ya mungkin karena ya kayak You're more distant than like. bisa jadi umur juga nggak ya? Bisa jadi kayaknya enggak sih. Nah. Karena aku kalau ini juga nggak tua banget kan. Nggak, tapi bukan itu temanya, bukan tentang spesifik tentang itu, tapi lebih gimana apakah cara kita buat menjadi manusia yang lebih baik gitu kan, manusia yang lebih baik, dan apakah itu salah seandainya kita berusaha mengimprove menjadi better person, maksudnya lebih punya simpati yang lebih ke orang lain, walaupun ada juga dilema orang bilang you have to be yourself, terusnya kamu you can be yourself, dan juga maksudnya kita nggak harus merubah diri kita untuk fit an image. I think itu salah. Yeah. Maksudnya kita bisa merasa sendiri, okay, mungkin in this area kita bisa memperbaiki diri sendiri like a bit. Yeah. So dulu maksudnya aku orangnya temperamental banget, kayak stubborn, keras kepala, dan mama juga bilang dari aku kecil tuh marahnya bisa berhari-hari, dan sekarang I'm more like it's not gonna bring anything. Maksudnya kenapa aku harus marah? Itu aku sendiri, bukan soal kalah menang, tapi aku sendiri yang tersiksa. Yeah, jadi aku belajar untuk kayak okay, lebih calm, lebih ini, dan take it easy. Yeah. Dan juga pikir sebelum aku ngomong. Yeah. Dan itu something aku benar-benar belajar, kayak aku kayak sebel sama temen, temen aku sebel banget, kayak kita abmachen janjian terus dia nggak datang. I know. Not you. Not No, not you. Nggak, di janjian kita it's not like Indonesia. Nah, janjian dia nggak datang terus cancel terus gini. Dan I'm like, okay, kalau berteman itu harus dari dua sisi. Yeah. Dan aku langsung aku take myself out of the situation, dan aku biarin aja dia, kalau dia mau ketemuan kalau enggak, tapi aku nggak bakalan coba-coba daripada aku sebel terus aku text dia sesuatu yang aku mungkin bakalan regret, nyeselin. Aku mending kita biarin aja, dan we see. Dan ada beberapa kali itu terjadi, aku ngerasa sekarang the last year aku lebih improve, karena aku juga bilang lihat dulu situasinya gimana, dan jangan bikin keputusan atau bilang sesuatu dengan kepala yang panas, like hot, like head. And anger management. Exactly. Dan kayak aku kemarin liburan sama teman-teman di Portugal, dan aku sayang sama teman-teman, tapi karena kan berlibur sama 5 orang, berlima itu susah karena setiap orang punya opinion yang berbeda. Yeah. Dan karena aku kayak udah merasa kayak udah agak sebel dikit, terus aku bilang, kalian hari ini kalian aja, aku sama keluarga aku take myself out of the situation biar aku bisa calm down sedikit. Dan mereka juga nggak apa-apa, maksudnya biar mereka yang explore, tapi aku juga senang sama keluarga aku.
Oke, itu menarik karena kita pernah punya problem itu gitu ya waktu ngeband segala macam ya waktu maksudnya ketika I forgot. Apakah itu situasi yang sama waktu itu? Maksudnya ngeband tuh kalau nggak salah kita mau nyoba biar teman-teman tahu kita sempat bikin perform di ada acara 50-an gitu ulang tahun dari teman kita, terus kita perform musik gitu kan, dan spontan banget dan Tania ini salah satu orang yang keep semuanya organized gitu, dan aku sama Made itu kayaknya sama Simon kayaknya agak sloppy. Iya, tapi ya aku nggak senang. Aku pernah bilang kemarin, waktu aku juga berharga dan aku nggak mau selalu cuma tungguin sejam. Betul. Dan itu menurutku yang aku kayak sebel. Yeah. Makanya aku bilang mending aku nggak mau lanjutin. Iya, itu berarti sama kan. Jadi kayak kamu menarik diri kamu dari situasinya, daripada aku yang kesel. Mending udah biar. Oke, aku sebenarnya ada argumen di situ, tapi itu bukan tema kita. Let's keep it, come on. Ada argumen kenapa menurut aku ada sesuatu yang bisa kamu lakukan di situ, tapi bukan temanya itu. Tapi yang mau ku tadi temain tuh, berarti kamu merubah diri kamu. Di situ kan kamu berusaha merubah untuk diri jadi kamu lebih calm. Lebih calm, yang mana menurut kamu lebih baik karena untuk protect kamu sendiri gitu kan? Iya, untuk protect aku dan untuk juga protect relationship aku sama orang. Jadi sering orang kepala panas, mereka bilang sesuatu, terus tiba-tiba nyesel kayak salah, bilangnya seharusnya aku nggak bilang gitu, itu bukan maksud aku gitu. Dan itu yang aku nggak mau nyakitin orang dengan saya kalau aku lagi kesel gitu. Biarpun aku yang kesel, semua orang mungkin juga aku bikin sesuatu yang ngeselin mereka. Dan it's better just calm down dulu. Iya, jadi kalau misalnya itu berarti kan bukan kayak kita tetap perlu merubah sesuatu, kita harus peduli sama orang lain gitu kan. Jadi merubah sesuatu sebenarnya untuk orang lain juga gitu, untuk diri kita sendiri sama orang lain juga gitu. Dan itu nggak ada salahnya gitu kan. Jadi kayak, nah itu juga yang pengen dibahas karena banyak kadang ada orang dilema, termasuk aku dilema dalam artian aku harus merubah diri sendiri untuk lebih bukan hanya untuk orang lain sih, tapi karena buat supaya kita juga lebih nyaman dengan diri kita sendiri gitu kan. Nah, kamu nggak mikir kayak itu aku yang bilang salah atau apa, or that in that case, or ya karena aku pengen menjadi orang yang lebih baik tadi, aku harus merubah diri aku sendiri karena aku mikir ada beberapa yang aku bisa perbaiki kayak that's okay, tapi kamu merubah diri in areas yang masih pikir this is call for improve, aku bisa improve. Betul. Tapi bukan kayak mengganti diri untuk fit an image. No. Itu yang menurutku salah. Banyak orang yang this is the image yang kita harus penuhi supaya orang suka sama kita. In the end nggak membantu kita sama sekali. Jadi berarti yang kita dapetin itu tadi, selama tujuan akhirnya buat kita sendiri, selama kita lebih nyaman, selama kita ngelihat problem itu ada di kita dan kita merasa itu bisa kita improve, karena kita bakal merasa lebih nyaman seandainya kita di situ gitu kan. Oke, itu bagus. Terus apa lagi? Topik close. Berarti udah ini. No, maksudnya menurut Mas, what do you think you need to improve on yourself? Kayak misalnya kayak tadi yang kita bilang, aku orangnya suka lupa dengan ulang tahun orang lain. Itu juga normal, banyak orang yang suka lupa ulang tahun orang lain. Tapi mungkin dengan orang yang sekeliling Mas, it's good to know. Aku juga, tapi sejak aku sekarang setiap kali aku kenal orang langsung masukin hari ulang tahunnya biar aku tahu di kalender bisa ngeliat hari ini orang ini ulang tahun. Kadang-kadang juga lupa, kita nggak setiap hari cek kalender di HP atau jadi aku ada agenda, kadang-kadang aku tulis. Dan itu yang harus dilatih sih. Emang, nah itu yang kamu bilang kata kuncinya ngelatih gitu. Kadang kita harus merubah sesuatu yang mungkin agak susah juga awalnya gitu. Dan kadang kita kalau itu kayak susah gitu, banyak orang mikirnya nanti, kenapa aku harus merubah diri sendiri kan? Ngapain aku berubah untuk mereka gitu? Padahal itu bisa juga jadi kalau udah sesuatu udah kayak mengakar di karakter kita, bisa jadi kita harus butuh melakukan itu, harus fake it till you make it until you
pada akhirnya itu bakal jadi diri kita sendiri dan juga. orang juga appreciate dan in the end bakalan kasih. Maksudnya it's a give and take. Nah, kalau dengan relationships dengan semua orang itu give and take. Aku big believer in we receive what we give out. And I think it's important. Okay, it's very spiritual, but kalau kita baik sama orang, naturally nggak semua orang baik sama kita, tapi juga pasti lebih banyak orang yang bakalan baik balik sama kita. Kayaknya itu nggak hanya spiritual, aku pernah baca bahkan scientifically proven kayak gitu. Kayak ada bahasa Inggrisnya I owe you one, much obliged. Dari itu kan bahkan dalam bahasa Inggris ada juga gitu kan. Bahwa kita pengen merasa mengasih balik apa yang udah orang kasih ke kita. Ya makanya jadi kayak tadi ngucapin selamat ulang tahun, tapi mengingat gitu. Mengingat itu kan kayak menyebar sesuatu yang baik gitu kan. Good, like happy mood. Lebih sebenarnya yang troubleku ini aku pengen, bukan trouble sih sebenarnya, aku yang pengen ku improve itu gimana aku lebih mengurangi egoku, terus lebih perhatian sama orang lain gitu. Jadi lebih nggak hanya aku aja, tapi juga mereka gitu. Dan salah satunya mungkin yang kemarin sempat kena di Instagram itu kayak orang bilang kamu bisa nggak sih lebih banyak ngebalesin komentar gitu kan, lebih komentar dan atau DM Instagram gitu kan. Terus aku selalu punya alasan untuk itu gitu kan, karena memang kadang banyak sekali yang masuk, dan pertanyaannya juga kadang nggak penting banget gitu ya. Kadang sesuatu yang bisa dicari sendiri Google, kayak one Google click away. Jam berapa sekarang Mas? Like jam berapa, terus apa lagi ya? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya tuh sebenarnya mudah banget nyarinya di Google. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan yang penting, biasanya aku sebenarnya berusaha ngejawab. Tapi susah juga. Masalah gitu. Kerja full time, punya anak, punya keluarga. Tapi entah kenapa terakhir ini aku nyoba gitu kan. Aku mikir, aku sebenarnya kalau kita niatin kayak bagi waktu gitu ya, jam 3, 1 jam dalam sehari, aku fokus buat interaksi sama viewersku, sama followersku gitu kan. Dan ternyata dapat good feeling juga gitu, merasa kayak interaksi. Terus aku langsung berusaha menempatkan diri aku di posisi mereka gitu kan. Gimana seandainya aku nyoba nge-DM, atau kalau DM aku belum bisa sih, tapi kalau paling nggak kalau komen gitu, kalau aku nulis ke komen ke orang yang aku sukain, aku tonton videonya, terus aku mendapatkan respons gitu, itu kan kayak seneng banget gitu. Kayak kemarin aku sempat kalau nggak salah nulis komen di salah satu artis, aku lupa namanya, agak complicated namanya, cuman aku tahu dia selebriti. Terus aku di like dan aku kayak dia baca komen aku. Dia baca komen aku, dan aku ngerasa seneng juga gitu. Dan aku terus langsung berusaha memposisikan ke followersku juga gitu. Dan aku tahu ketika kita nggak balas itu bukan berarti aku nggak peduli atau gimana. Kayak kita nggak mikir sama sekali gitu. Nggak ada nothing personal sama sekali gitu. Benar. Tapi ya itu menebar sesuatu yang nice, karena kita tahu itu nice, itu sesuatu yang menyenangkan buat teman-teman. Pada akhirnya aku juga ngerasa sendiri kok, asik juga ya ternyata ya balesin komen orang-orang gitu. Itu salah satunya sih. Ada nggak contoh lain yang self improvement yang untuk aku masih problem terbesar aku tuh aku overthinker ya. Aku mikir terlalu banyak, maksudnya aku mungkin peduli banget ya. Dan terlalu peduli, jadi aku kayak kalau aku bilang gini mungkin salah, atau gini salah. Maksudnya different dengan bereaksi. Kalau bereaksi aku lebih kayak calm, take my time, terus pikir. Tapi kalau mungkin kalau aku harus belajar untuk live in the moment. Itu salah satu masalah terbesar aku, kayak give life a chance. Kita nggak selalu bisa pikir ke depan, ke future. Karena itu berarti we're not living. Kalau kita cuma setiap kali pikir best, atau ini kedepannya aku mau gini, kita nggak sadar kalau waktu ini sekarang lebih penting daripada apa yang di depan kita. Dan itu yang aku harus nggak bisa terlalu banyak overthink. Itu menarik juga, karena aku nggak pernah nyangka kamu orangnya overthinker gitu kan. Karena tapi itu juga menarik juga, karena kadang kita nggak nyangka sesuatu yang kita pikir ada di kita tuh ternyata orang lain tuh nggak mikir yang sama gitu. Kayak misalnya aku mikir kadang
apakah orang bakal mikir aku egois gitu ya, aku sombong, arogan gitu. Padahal orang nggak pernah mikir itu gitu kan. Ya misal salah satu contohnya kayak kamu mungkin overthinker gitu, sebenarnya orang malah ngelihatnya, wah sebenarnya apa namanya, mau bilang Natasha. Tania. Sebenarnya Tania apa namanya orangnya peduli banget gitu kan, Ya, dan mungkin karena peduli itu yang bikin aku banyak pikir. bisa Karena jadi juga sih. I think it is. Karena aku, like I said, aku tipenya aku selalu coba untuk put myself in the position of others. Dan kadang-kadang aku lupa diri sendiri. Dan itu juga masalahnya. Aku tahu selfless. Ya. And that's not good. Karena itu juga orang bisa manfaatin. Kalau aku nggak mikirin diri aku sendiri, in the end aku cuma mikirin orang lain. Terus tiba-tiba kalau sendiri di rumah kayak tiba-tiba, kerasa kayak capek dan mental capek, energi keluar, dan untuk diri sendiri kayak we don't care so much, and that's not a good thing. Tapi ketika kamu ngelakuin semua itu, kamu benar-benar ngelakuin untuk mereka atau It's more otomatis ya dari aku, kayak otomatis memang aku gitu. orang caring, maksudnya aku nggak mikir twice. Yeah, Like yeah. aku seneng bikinnya. Ya, tapi tetap kamu mengharapkan balasan juga kan? Maksudnya nggak obvious, tapi kalau misalnya kamu appreciate itu kalau seandainya orang Of course aku appreciate, tapi kalau setiap kali aku bikin sesuatu, it's not kalau aku kasih kado ke Mas. Aku nggak expect Mas untuk kasih aku kado balik. Aku seneng untuk kasih sesuatu. And karena orang bilang, you shouldn't have got me anything. Or something like, yeah, but I wanted to. Yeah. Dan aku kayak kemarin aku beli kado yang personalized. Yeah. Aku pikir, kalau misalnya kita temen yang nggak bagus banget, mungkin aku nggak usah personalized, jadi aku bisa simpan. Aku bilang itu salah mental juga. Aku bilang kalau aku mau beli sesuatu untuk orang, aku beli finish. Yeah. Like kalau misalnya kita berantem or kita nggak temenan, aku kasih. So, like, karena tujuannya aku harus tulus ngasih sesuatu. Iya. Itu ya memang sih. Tapi kadang masalah kado tadi, aku pernah juga kejadian dikasih kado itu aku malah ngerasa kayak oh no. Now I have, aku sekarang juga, harus ngasih kado balik gitu Yeah. kan. Wah itu baru kejadian baru-baru aja gitu. Jadi teman baikku dari aku nggak mau sebut nama. Jadi ada yang ngasih kado ke aku, terus bukan ulang tahun gitu ya. Ulang tahun tapi karena kita dari jauh. Berlin jauh gitu kan. Terus aku bilang, oh no, aku harus ngasih Kasih. kado buat dia, dan I think social pressure now. tapi memang aku punya prinsip sendiri sih masalah ulang tahun itu. Aku pikir kado ulang tahun tuh kadang overrated. Yeah, and I think bisa karena kalau misalnya in the time pas orang kita punya ide, tahu mereka maunya itu, oke. Tapi kalau dipaksa untuk dipaksa. kasih kado itu juga sayang banget. Mungkin orangnya nggak suka. Mungkin kita stres sendiri, beli apa, terus Indian mereka nggak pakai. Betul. Jadi aku kadang-kadang throughout the year, aku selalu bikin, kalau aku ketemu teman, aku kayak kita ngomong sesuatu, aku langsung dia suka ini. Aku ada notes gitu, like untuk under this name, dia suka ini. Jadi pas ulang tahunnya kita this maybe ada ide. Gitu. Karena aku tahu mereka perlu dan mereka suka. Ya. Wow, itu butuh waktu banget kan, maksudnya aku nggak pernah bikin kayak gitu, jadi jangan berharap aku bakal ngelakuin itu ya. Maksudnya itu, tapi kurasa memang itu ada karakter juga ya. Kalau kamu sampai organize siapa yang kira-kira butuh itu benar. Yeah, like Kamu save time buat itu. Yeah, gitu. you save a lot of time. Mungkin also you save a lot of time in the future. Karena pas ulang tahunnya udah kayak harus stress lagi. Aku bisa take this one, or bisa sharing sama orang lain ini. You know, kadang aku kan di kolega kerjaku juga banyak yang ulang tahun gitu kan, WhatsApp group segala, kita punya banyak WhatsApp group, terus ada yang banyak ulang tahun. Kadang aku sampai sempat mikir loh, kayaknya aku bikin template kata-kata yang berbeda buat banyakan gitu, jadi kita bisa pilih salah satu supaya nggak kelihatan copy paste banget. Iya. Iya juga sih. Tapi itu juga aku sekarang ngelakuin, kenapa aku bilang overrated tadi juga sama anakku sebentar lagi ulang tahun gitu kan, terus aku kayak banyak yang nunggu. Oke, sampai dia ulang tahun, aku nggak boleh beli sekarang sampai dia ulang tahun. Terus aku mikir, kalau aku mau beliin sekarang, aku lebih beliin sekarang, terus pas ulang tahun nggak aku beliin gitu kan. Jadi dia nggak berharap juga pas ulang tahun. Dan juga anak umur 2 tahun hadiah. juga nggak bakalan ingat banget in the future. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang dia perlu kayak buku yang menurut Mas ya, bermanfaat untuk dia, beli aja, nggak usah nunggu sampai ulang tahun. Iya itu, tapi aku juga kayak pengen mendidik supaya dia nggak terlalu expect dari orang lain ketika hari ulang tahun. Hari aku. Ulang tahun itu aku gitu. Parah tuh waktu Oh ya, benar-benar expect banget hadiah. Nama nickname aku itu Monha, monster hadiah.
Pas ulang tahun katanya, Nia boleh datang nggak? Iya boleh, tapi cuma kalau ada bawa kado. Oh ya, kamu bahkan bilang Itu kayak gitu. sumpah, aku opposite banget sekarang. Kalau cerita yang mama bilang, kayak kamu dulu gini, aku bilang, kok beda banget sekarang. Sama sekarang, Sekarang ya. masanya aku nggak perlu kado, aku malah lebih yang suka ngasih kado. Tapi dulu waktu kecil, Ini banget ya. Wow. parah. Oke. Ya udah, gitu aja. Itu aja ya. Yaudah teman-teman, kita mau keep videonya simple. Jadi karena kalau simple lebih nyantai Iya, juga dan bikin otentis, the otentik, next video gitu. Jadi seperti biasa, kalau kalian suka video kayak gini, kalian bisa like dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya dan mampir juga ke channelnya Tania. No, aku coba. Ada satu video. ada satu video dia butuh booster dari outside gitu kan. Kalau kalian follow dia, mungkin dia bisa lebih semangat lagi You'll untuk see. produce Konten lebih banyak video gitu. Tapi kalau sekali lagi kalau kalian suka video ini, let us know by smashing the like button dan tulis komen apa yang kalian suka dan apa yang kalian punya pertanyaan gitu kan, ide-ide buat video berikutnya. Oke? Dari Basel kita ngucapin selamat malam Selamat malam. dan sehat selalu. Sehat selalu buat kalian. Happy terus. See you, bye bye.